Yap. Dan ternyata kita sudah tahu jawabannya. Pembodohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anto Truk. Salam Jinsu. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tentu saja teman-teman pasti kebanyakan juga sudah menyimak ya bahwa akhir-akhir ini tim MMA dan tim dari Mbak Cynthia Chandranaya sedang hangat-hangatnya ya. Dan akhirnya tim dari MMA datang langsung ke Lampung untuk meminta pembuktian kepada tim dari Mbak Chandranaya. Tapi sayang sekali beliau tidak ada atau tidak bisa ditemui. Buat ke Lampung yang dipikir kita mau bikin konten, padahal ini bukan konten, ini adalah pembenaran, ini adalah pendidikan publik. Dan ternyata kita sudah tahu jawabannya. Nanti pas saya bilang pembodohan, kalian kayak publik, pembodohan. Guys, kita udah tahu jawabannya ya. Kita udah di markasnya. Silahkan kalian pikir sendiri. Kalian pikir sendiri. Thank you. Oke teman-teman, akhirnya kita udah berhasil ngebuktiin kalau semua itu adalah editan. Kenapa? Karena sampai saat ini mereka datang ke sini, ke markas mereka, lihat sendiri. Dan mereka cuma ingin membuktikan nendang pilar lagi dan lagi dan lagi. Oke, semua yang kita minta kayak duren, tendang siku sampai hancur, nggak bisa dibuktikan dan mereka tidak mau membuktikan. Jadi ini sudah fix pembodohan publik. Oke, kalian bisa nilai sendiri, kalian bisa share ke para fanboy. Udah sampai kita samperin, udah sampai sini. Masih nggak mau ngebuktiin juga, sparring pun nggak mau. Oke, sparring pun nggak mau. Kita udah bilang tantangannya akan kita lewatin, kita akan sparring aja semuanya. Dan mereka masih menolak juga. Oke, jadi semua ini udah fix pembodohan publik dan kita semua udah berhasil. Terima kasih buat teman-teman semua, terima kasih buat bela diri bersatu. Kita udah berhasil mengungkap pembodohan publik. Thank you, sampai ketemu lagi. Cheers. Sebenarnya saya adalah salah satu dari penonton dari channel Mbak Cynthia Chandranaya. Saya sering ya menyimak atraksi-atraksi Mbak Naya ini, pemecahan benda keras, dipukul palu, badannya dipukul palu itu, palu besar, lalu memecahkan durian sampai batu di bawahnya juga hancur, push up dengan satu jari, handstand dengan satu jari. Mungkin awal-awal mungkin kita ada sedikit keraguan ya, tapi karena hal itu dipraktekkan oleh seorang master atau kita bisa bilang juga pesilat yang sangat handal ya, yang sering melakukan hal yang berbahaya sebelumnya ya, sebelum kita tahu bahwa ini adalah editan. Mungkin saya sendiri juga keraguan itu juga saya hiraukan. Jadi mungkin saya percaya aja dengan aksi-aksi yang dilakukan Mbak Naya ini. Atraksi berbahaya tersebut saya juga percaya aja karena dilakukan oleh profesional. Beda lagi mungkin kalau dilakukan oleh orang yang belum profesional. Dan saya juga tadi sudah menyimak tanggapan dari Mas Heri Pras, dari Mas Denny, dan dari beberapa youtuber lainnya atau tokoh-tokoh pesilat lainnya. Mereka semua kebanyakan dari mereka kecewa ya dengan tim dari Mbak Naya ini, karena ketika tim dari MMA datang untuk bersilaturahmi, untuk meminta pembuktian apakah hal-hal yang dilakukannya di dalam konten, dalam video Mbak Naya, apakah benar, apakah bisa dipertanggungjawabkan. Ternyata beliau tidak bisa menemui tim dari MMA ini. Jadi saya sendiri mungkin juga cukup kecewa ya, seperti halnya para tokoh-tokoh pesilat atau master-master silat lainnya. Mungkin saya sendiri hanya pesilat biasa yang menekuni silat yang saya yakini, yaitu IKSP Kerasakti. Tapi saya di sini ingin mengungkapkan karena bisa dibilang sifatnya di sini adalah pembodohan.
karena aksi yang dilakukan oleh pesilat Indonesia itu ternyata editan. Sayang sekali karena kita atau kami sebagai silat asli Jawa Timur, terutama Madiun, jika melakukan atraksi-atraksi berbahaya, misal pemecahan benda keras, beton, bekuan besi dan lain-lain, itu tidak diedit. Jadi kami hanya menampilkan apa yang kami latih. Kami berlatih dahulu sebelum kami melakukan hal tersebut. Kami berlatih pernafasan, berlatih mungkin ilmu tenaga dalam yang kami pelajari di organisasi ini. Kami belajar teknik, kami pelajari dulu, baru kita perform ya. Jadi melewati proses, tidak hanya kita modal edit lalu sudah dibanggakan oleh semua masyarakat. Ya, sayang sekali karena ini menurut saya juga bisa mencoreng nama baik pencak silat Indonesia. Untuk orang-orang awam mungkin yang tidak mengenal pencak silat, yang baru ingin mengenal pencak silat, jika tahu seperti ini pasti akan kecewa. Saya takutkan kecewanya bukan tidak hanya dengan beliau, tapi dengan pencak silat. Kami bisa dibilang sebagai arus bawah mengembangkan pencak silat dengan sungguh-sungguh, mengorbankan waktu dan tenaga untuk mengembangkan pencak silat yang kami tekuni, yaitu budaya asli Indonesia. Tapi dengan bisa dibilang Mbak Naya ini pesilat besar atau dikenal oleh banyak orang, tapi malah bisa merusak nama baik pencak silat Indonesia. Sebelumnya saya salut dengan Master Agus dan Mbak Naya ini, tapi sekarang mungkin jika tahu kebenarannya seperti ini dan beliau ini tidak mau membuktikan apa yang ingin kita ketahui, saya juga menjadi kecewa. Tidak seperti dulu yang saya ingin mengagumi beliau karena kekuatannya yang mungkin di luar rata-rata orang biasa ya. Jika mungkin Mbak Chandra Naya dan Master Agus ini bisa membuktikan apa yang dia lakukan di video, mungkin masyarakat akan lebih respect lagi kepada beliau. Tapi pada kenyataannya beliau ini tidak bisa membuktikan atau tidak mau membuktikan. Ya, akhirnya kesimpulannya juga sudah pasti semua itu adalah hoax atau editan. Ya, cukup teman-teman. Mungkin kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya Anto Truk, salam Jinsu.